Salam perjuangan dan salam kemenangan. Inilah hari-hari di mana Tuhan mau bawa kita untuk mencapai kemenangan. Tetapi pada saat kita sedang menuju kepada kemenangan, jangan pernah lupa bahwa kalau bukan Tuhan, sia-sialah segalanya. Saya belajar untuk terus mengingat dari mana kita diambil. Saya belajar untuk terus mengingat bahwa semuanya yang kita buat bukan karena kita, tetapi ujungnya adalah karena Tuhan, dari Dia, untuk Dia, dan bagi kemuliaan Dia. Mari kita baca dari Mazmur 127 ayat yang ke-1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, dikatakan jelas, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Berapa banyak kejadian yang sebenarnya tidak masuk akal. Seseorang membangun rumah bersusah payah, tiba-tiba tsunami, tiba-tiba saudara bencana alam, tiba-tiba bahkan ada pesawat yang jatuh di atas rumahnya. Hancurlah semuanya, karena memang manusia tidak pernah punya kuasa untuk menjaga masa depannya, tidak pernah juga bisa menentukan masa lalunya. Saudara, setiap kali saya ingat dengan ayat ini, saya belajar bagaimana mengucap syukur, karena saya tahu ada tangan Tuhan yang merencanakan segala sesuatu. Saya berdoa setiap kita merenungkan pada kesempatan ini apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dan sehingga kita tidak hanya bicara dari mulut, tapi dari dalam hati yang paling dalam kita bisa berkata, jika bukan Tuhan, sia-sialah segalanya. Saya mau bersaksi dari mana saya diambil. Saudara, pada waktu saya kecil, pada usia 1 tahun, ibu saya memberikan saya jus semangka. Dari sekian banyak semangka yang sudah halus, ternyata ada bongkahan atau potongan semangka yang cukup besar. Dan begitu saya meminumnya, saya tersedak. Dan saat itu juga saya tidak bisa bernafas, membiru, dan kemudian meninggal dunia. Saudara, dokter saat itu diusahakan datang dan terlambat selama setengah jam. Pada waktu dokter sampai ke rumah, dia mengatakan bahwa saya sudah terlambat, sudah terhilang, sudah meninggal dunia. Saudara, saya sadar bahwa sebenarnya saya sudah tidak ada di dunia ini. Pada saat itulah ibu saya mengangkat badan dan tubuh saya. Dan dia berkata, Tuhan, dia daripadamu dan saya kembalikan kepadamu. Dan tiba-tiba tidak ada satu tangan pun yang menyentuh saya. Itu seperti ada dorongan yang sangat kuat dari perut ini, membuat saya muntah dan kemudian saya bangkit kembali. Setiap kali saya ingat itu, saya berkata, kalau bukan Tuhan, hari ini saya tidak pernah ada. Kalau bukan Tuhan yang membawa keajaiban, maka sebenarnya hari ini saya tidak bisa melakukan apapun karena sudah berakhir, sudah selesai. Tapi itu belum cukup. Di usia 9 tahun saya kena meningitis. Dan pada saat itu saudara, dokter berkata sekali lagi, terlambat. Virus meningitis sudah menguasai seluruh kepala saya. Pertama mulai dari mata saya menjadi buta. Kemudian menjadi parah, lebih parah dan lebih parah. Itu membuat telinga saya tidak lagi bisa mendengar. Kemudian itu menyerang kelumpuhan sehingga saya tidak bisa bergerak sama sekali. Ujungnya saudara, itu mendatangkan sebuah kerusakan yang sangat fatal. Saya menjadi sama sekali lumpuh dan bahkan koma. Saya koma selama 40 hari. Itulah saat-saat di mana saya melihat surga. Itulah saat-saat Tuhan bawa saya. Dan saya tahu bahwa surga itu ada. Saya melihat sebuah gerbang yang sangat besar, terbuat dari emas. Dan dari dalam gerbang itu muncul Yesus. Dan dia berkata dengan sangat lembut. Dia berkata dengan sebuah ketenangan yang luar biasa. Dia berkata, nak, waktumu belum sampai. Aku mau engkau menjadi saksi. Aku mau engkau kembali. Aku mau engkau menyatakan kebenaran. Dan Tuhan berkata, kembali. Kembali nak. Saudara, dan saat itu tiba-tiba saya kembali ke dunia ini. Dan saya melek. Dan tiba-tiba saudara, semua penyakit itu hilang. Saya perlahan-lahan pulih. Saya mulai belajar dari awal. Saya kembali belajar berjalan.
Saya kembali belajar menghitung karena sepertinya semua yang ada di otak saya dimakan dan dihabiskan oleh virus itu. Tetapi itu membuat sebuah tancapan patok Tuhan dalam hati saya. Bahwa kalau bukan Tuhan, sia-sialah segalanya. Saya sadar sejak hari itu, kalau saya melihat ini karena Tuhan. Karena itu apapun yang saya lihat, apapun yang saya baca, saya selalu berkata, Tuhan, saya mau ini berguna buat kerajaan-Mu. Saya mau cara saya melihat seperti Engkau melihat. Karena saya tahu mata ini tidak akan pernah berfungsi kalau bukan karena Tuhan. Saudara, sejak hari itu saya memutuskan, saya mendengar yang Tuhan katakan. Dan tidak hanya sekedar mendengar, tapi saya melakukan. Karena sekali lagi saya tahu, kalau bukan Tuhan, sia-sialah semuanya. Kalau bukan Tuhan, hari ini saya sudah tidak bisa mendengar. Dan saya bahkan mengalami kegelapan yang luar biasa. Saudara, hari ini setiap kali Tuhan menyuruh saya kemanapun saya pergi, saya berjalan. Karena saya tahu kalau bukan Tuhan, maka kaki saya hari ini sudah tidak bisa berjalan. Saya sudah dalam keadaan lumpuh, bahkan mungkin seperti tanaman yang sama seperti tanaman yang tidak berfungsi, tanaman yang tidak bisa bergoyang kemana-mana, tidak bisa bergerak, mungkin hanya sekedar menggoyangkan badan saja saya tidak bisa. Karena virus itu sudah merusak begitu dalam hidup saya. Saudara, hari ini mari kita renungkan. Jikalau bukan Tuhan, pekerjaan saudara mungkin sudah hancur. Jika bukan Tuhan, mungkin keluarga saudara sudah hancur. Jika bukan Tuhan, mungkin tidak cuma saya, tetapi beberapa dari penonton sudah tidak ada di dunia ini. Yang menjadi masalah, seberapa banyak kita menyadari ini. Seberapa banyak kita berkata, Tuhan, ini bukan karena saya. Ini bukan karena seorang manusia. Ini sungguh-sungguh dari-Mu. Dan mari bertekad untuk Tuhan. Mari kembalikan semua pujian, semua hormat, semua kemuliaan. Hari-hari ini saya mau ajak setiap kita, mari renungkan berapa banyak yang Tuhan sudah buat kita. Dan berapa banyak ucapan syukur yang setiap malam, setiap pagi kita naikkan. Dan berapa banyak kita bertekad melakukan yang Tuhan mau dan bukan yang kita mau. Mari ingatkan hidup kita, ingatkan keluarga kita. Jikalau bukan Tuhan, sia-sialah segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, ini hidup kami. Kami sadar, jika bukan Engkau, sia-sialah segalanya. Kami tahu usaha manusia terbatas. Kami tahu Tuhan, dari mana kami diambil. Setiap kali kami mau berkata, Tuhan, ingatkan kami. Sehingga tidak selayaknya kami marah. Tidak selayaknya kami bersungut-sungut. Tidak selayaknya kami mengatur hidup kami seperti yang kami mau. Tapi kami mau belajar mengatur hidup kami seperti yang Tuhan mau. Kami letakkan hidup kami. Engkau yang membuat kami seperti ini. Engkau yang layak mengaturnya. Engkau yang layak menetapkannya. Engkau yang layak menyelesaikan buat kami. Terima kasih karena Engkau luar biasa Tuhan. Kami mau berkata terima kasih buat tangan-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Jikalau bukan Tuhan, kami tidak ada di sini. Semua karena Engkau. Semua bagi-Mu. Semua untuk-Mu. Sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.